Hari ini kita lihat Indonesia mayoritas Islam. Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang memiliki 1 juta masjid dan musola. Harusnya dengan 1 juta masjid, 1 juta musola ini, Indonesia ini menjadi negara yang terhebat di dunia. Harusnya orang-orang Islam di Indonesia ini menjadi manusia terhebat di dunia. Tapi kenyataannya kenapa kok sebaliknya? Pertikaian di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Hadirin sekalian, jangan-jangan karena ada persoalan di masjid. Kita bisa membangun fisik masjid dengan sangat megahnya, dengan sangat bagusnya, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan amalan masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita ada di dunia ini, dan kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan satu anugerah yang sangat besar, yaitu agama. Dan agama yang telah diridhoi Allah adalah agama Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah dan letih untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalaulah nikmat Allah, karunia Allah coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi hadirin, demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, apalagi menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali Allah ciptakan sebelum di dunia dikamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Imam Khatib Bilal Garim, Ketua DKM dan pengurusnya, para alim ulama, Nini Mama Bundo Kandung, para ustadz dan para pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sekarang berada di tempat yang paling aman. Kita sekarang berada di masjid, di rumah Allah. Kalau ada yang mengatakan ada tempat yang lebih aman daripada masjid, hadirin, ini imannya perlu dipertanyakan. Betul apa betul, Bu? Kalau kita merasa tidak sehat di rumah Allah, tidak merasa aman di rumah Allah, lalu di mana tempatnya yang kita bisa sehat dan merasa aman? Bukankah dari kecil kita diajarkan Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa? Tidak akan pernah jatuh daun kering tanpa seizin Allah. Tidak akan bergerak debu tanpa seizin Allah. Mata melihat karena Allah, mulut bicara karena Allah, telinga mendengar karena Allah, kaki bisa berlari dan berdiri karena Allah. Banyak orang punya kaki, punya tangan, tapi tidak bisa memegang dan tidak bisa berdiri dan berlari. Ada orang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat, dan ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, kaki berdiri dan berlari karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, untuk mendapatkan iman ini,
untuk mendapatkan yakin ini ternyata bukan karena keturunan. Iman akan datang, iman diberikan Allah ketika ada perjuangan, ada usaha. Kalaulah iman itu karena keturunan, tentu paman Rasulullah akan beriman kepada Allah. Tentulah kalau karena keturunan, anaknya Nabi Nuh akan beriman kepada Allah. Hadirin sekalian, perkara iman hari ini betul-betul sedang digoncang, sedang diuji. Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk berbicara mengenai pentingnya iman dan amal soleh. Karena iman sebesar biji zarah, Allah akan tukar dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Nilai seorang manusia itu bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari imannya. Orang bisa sholat subuh berjamaah, bangun, berwuduk di tengah dingin, kekuatan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid, ke rumah Allah. Ini salah satu tanda-tanda seorang itu beriman kepada Allah. Kalau orang tidak ada iman, tidak akan mungkin bisa sholat subuh berjamaah. Kalau orang tidak ada iman, tidak ada kenikmatan dalam amal agama. Justru amal agama menjadi menyusahkan, amal agama menjadi menyakitkan. Hadirin sekalian, iman ini adalah perkara yang sangat penting. Kebahagiaan seorang manusia itu terletak kepada imannya. Semakin beriman kepada Allah, semakin bahagia dia. Semakin beriman kepada Allah, semakin sukses, semakin selamat, mulia dunia akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan singa, kebahagiaannya singa Allah tetapkan kepada hutan. Semakin dalam itu singa di dalam hutan, semakin selamat, mulia, berjaya itu singa. Allah telah ciptakan cacing dan kebahagiaannya, kemuliaannya di dalam tanah. Semakin dalam itu cacing di dalam tanah, semakin betah ia, maka ia selamat dan bahagia. Begitupun hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ikan. Bahagia ikan itu di dalam air. Semakin dalam dia menyelam di dalam air, semakin aman, semakin selamat, semakin bahagia dia. Tapi kalau ikan ini sudah tidak betah lagi di dalam air, mulai minggir di kolam, mulai minggir di laut, di pinggir sungai, maka ikan ini tidak akan lama akan bernasib menjadi ikan goreng, ikan bakar dan sebagainya. Hadirin sekalian, begitulah manusia. Manusia ini akan selamat, akan mulia, akan bahagia ketika telah memiliki iman yang sempurna. Sedih kita hari ini hadirin sekalian di Indonesia dan di belahan dunia yang lainnya. Orang katakan Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebendaan yang tidak ada di Indonesia. Tanah Indonesia ini begitu luas dan subur. Di dalam perut bumi Indonesia begitu banyak kebaikan-kebaikan yang berguna bagi manusia. Ada emas, batu bara, nikel dan sebagainya. Dan laut Indonesia begitu luas. Di dalam laut Indonesia begitu banyak kebaikan-kebaikan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik untuk manusia. Ada mutiara-mutiara terbaik untuk manusia. Bahkan ada minyak-minyak terbaik di laut Indonesia. Di atas bumi Indonesia ini hampir seluruh jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan bisa tumbuh di Indonesia. Dahulu kala kita tahu kurma itu hanya bisa tumbuh dan berbuah di negeri Arab. Tapi sekarang Bapak ibu sekalian, sudah banyak sekali kebun-kebun kurma yang ditanam di Indonesia dan berbuah lebat. Harusnya orang Indonesia tidak ada yang tidak sejahtera. Harusnya orang Indonesia tidak ada yang tidak merasa aman. Tapi fakta dan kenyataannya hadirin, seakan-akan ini gunung menjadi musuh, Merapi meletus, laut menjadi tsunami, bumi ngamuk dengan gempa buminya, dan berbagai macam lagi persoalan-persoalan. Hadirin sekalian, apa penyebabnya? Kenapa kemudian negeri yang dikatakan sebagai kepingan-kepingan surga yang harusnya membawa kebahagiaan, justru masyarakatnya jauh daripada kebahagiaan? Ternyata hadirin sekalian, persoalannya yang pertama itu
ada hubungannya dengan masjid. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Betul Bu? Bapak Ibu sekalian, ketika pejabat-pejabat berkeliling perjalanan dinas, kemana dia menginap? Di hotel, bukan di masjid. Padahal tempat yang paling mulia di masjid, tempat yang paling sehat di masjid. Harusnya setiap orang safar, apapun namanya, tujuan pertamanya harusnya masjid. Kalau di Sumatera Barat nih untung hotelnya bagus. Di tempat lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada kunjungan ke satu daerah, kita nginap di hotel, ibu yang nyambutnya perempuan, yang membersihkan tempat tidurnya perempuan, yang menyediakan makannya perempuan. Ketika kita pulang ke rumah, kenapa jadi begini istri saya? Masalah. Tapi kalau kita kunjungan ke satu daerah, tidak di hotel tapi di masjid, itikaf di masjid, ketemunya dengan ketua DKM-nya jenggotan, gamisan, sarungan, baju koko, pulang ke rumah istri yang paling cantik karena istri nggak jenggotan. Bapak Ibu sekalian, kalau di masjid insya Allah terjaga sholat 5 waktu berjamaah. Tidak mungkin tinggal di masjid, itikaf di masjid, tidur di masjid, kalau nggak sholat subuh berjamaah, maghrib, isya, nggak mungkin. Kalau di masjid insya Allah Allah jaga, karena ini rumah Allah. Sholat tahajud insya Allah tuh jam 3 udah bangun, udah mandi. Kalau di hotel, mohon maaf, untuk menjaga sholat fardu berjamaah itu rasanya berat. Untuk menjaga sholat tahajud rasanya berat. Untuk menjaga membaca Quran 1 juz 1 hari rasanya berat. Tapi kalau di masjid insya Allah. Bapak hadirin sekalian, masjid ini harusnya kita fungsikan sebagaimana masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Yastrib penuh kegelapan, penyakit ada di sana, orang sakit hari ini besok mati, ekonomi hancur, kesehatan hancur, pertanian hancur, antar tetangga, antar kampung tersinggung sedikit, perang, ribut, kebencian di mana-mana. Ketika Rasulullah dan sahabat berhijrah, apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Masjid. Rasulullah tidak membangun pertanian dengan kampanye tanam 1 miliar pohon kurma, tidak. Tapi yang dibangun Rasulullah masjid. Fisiknya sangat sederhana, tiang-tiangnya hanyalah batang korma saja, atapnya hanyalah pelepah korma saja, lantainya hanyalah pasir saja. Tapi subhanallah, dari masjid itu lahirlah generasi-generasi terbaik. Ada preman besar yang ingin membunuh Nabi. Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah saya, Umar nabinya. Ada seorang budak yang tidak lain Hanas, yang tidak pernah S1, S2, S3, Allah angkat menjadi gubernur tanpa kampanye, tanpa debat, tanpa pasang gambar di tiang listrik. Hadirin sekalian, Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun yang dikehendaki. Di mana mereka dilatih? Di mana mereka dikader? Di mana mereka dibentuk? Ketika itu tidak ada universitas, tidak ada pesantren. Ternyata hari-hari mereka dilatih, dikader, dilatih, dididik di dalam masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang membuat para sahabat kemudian menjadi generasi terbaik? Bukan 1-2 orang, 124.000 sahabat telah dilatih, hadirin. Dan kemudian mereka menjadi generasi terbaik. Kerajaan-kerajaan besar ketika itu takluk di bawah kaki-kaki sahabat. Apa yang membuat mereka kemudian menjadi hebat? Hadirin sekalian, karena mereka hari-hari memakmurkan masjid. Hari-hari mereka mencintai masjid. Di dalam Masjid Nabawi ada program-program langit yang telah menghilangkan kegelapan-kegelapan ketika itu, yang telah menghilangkan kemiskinan diganti Allah menjadi kesejahteraan, yang telah menghilangkan keributan peperangan diganti dengan persaudaraan, dengan kasih sayang, yang telah memperbaiki ekonominya. Hadirin sekalian Allah, hari ini kita merasa kita bisa memperbaiki ekonomi kita. Hari ini kita bisa merasa kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Hari ini kita merasa bisa membentuk istri kita menjadi istri yang solehah. Hadirin, kita ini tidak bisa apa-apa. Kalau kita bisa apa-apa itu karena Allah.
Untuk mengedipkan mata saja kalau tidak ditolong Allah tidak bisa. Hadirin sekalian, keyakinan ini yang dibentuk oleh Rasulullah pada diri-diri sahabat. Yakin seyakin-yakinnya hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Maka hadirin sekalian, amalan Masjid Nabawi ada dakwah ilallah. Di dalam masjid dibicarakan kebesaran Allah hari-hari. Siang malam, pagi sore dibicarakan kebesaran Allah. Sehingga siapa saja yang datang ke masjid mendengar kebesaran Allah, tenang hatinya. Jasmani perlu makan, rohani pun perlu makan. Rohani ini makanannya dalam mendengar kebesaran Allah. Ketika kebesaran Allah dibicarakan, maka kemudian ketika wujud kebesaran Allah pada diri umat, maka ketika ada perintah sholat 100% laki-laki balik sholat berjamaah. Bahkan orang-orang munafik ketika itu sholat berjamaah, hadirin sekalian. Kenapa? Karena kebesaran Allah telah wujud pada diri umat ketika itu. Ketika azan berkumandang, orang sedang jualan di pasar, pasarnya ditinggalkan, datang ke masjid. Kenapa? Karena ada kebesaran Allah pada diri mereka. Mereka paham yang mendatangkan rezeki ini bukan pasar, bukan perdagangan, tapi Allah. Hari ini kita lihat Indonesia mayoritas Islam. Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang memiliki 1 juta masjid dan musola. Harusnya dengan 1 juta masjid, 1 juta musola ini, Indonesia ini menjadi negara yang terhebat di dunia. Harusnya orang-orang Islam di Indonesia ini menjadi manusia terhebat di dunia. Tapi kenyataannya kenapa kok sebaliknya? Pertikaian di mana-mana, permusuhan di mana-mana. Hadirin sekalian, jangan-jangan karena ada persoalan di masjid. Kita bisa membangun fisik masjid dengan sangat megahnya, dengan sangat bagusnya, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan amalan masjidnya. Alat ukur amalan masjid harusnya masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ketika di dalam masjid ada bicara kebesaran Allah, maka di masjid kita hari-hari harus bicara kebesaran Allah. Ketika preman datang, preman pun senang mendengar kebesaran Allah. Ketika ada pejabat datang, pejabat pun senang mendengar kebesaran Allah. Hadirin sekalian, tapi kalau kita bicarakan kepentingan-kepentingan yang lain, apalagi sindir sana, maka kemudian orang tidak nyaman berada di masjid. Satu hari kami tanya kepada anak-anak yang di terminal, kenapa kamu tidak datang ke masjid? Dia bilang, Pak, bukan nggak mau datang ke masjid, di masjid itu nggak enak, Pak. Nggak enak kenapa? Nggak ada senyum di masjid, Pak. Kami datang ini mentang tatoan, Pak, nggak ada senyum. Oh, apalagi masalah kamu? Makanan juga nggak ada di masjid, Pak. Kalau di terminal, wah senyum, Pak, makanan ada. Oh. Saya tanya juga dengan anak-anak kecil, kenapa kamu kok betah betul main PlayStation? Itu kan bayar. Pak, kalau di masjid galak-galak, sering marah-marah. Tapi kalau di PlayStation enggak, senyum. Kami belum main dikasih teh botol dingin, Pak, gratis. Oh. Kami tanya anak ABG yang di mall, kenapa kamu nggak mau ke masjid? Pak, kalau di masjid panas, kalau di mall dingin. Maka bersyukur nih orang Padang Panjang ini nggak pakai AC, dinginnya minta ampun. Kami kalau di Bengkulu nggak pakai AC, Bu, masya Allah. Nah kemudian kami tanya juga anak-anak muda yang senang di Pantai Panjang, kenapa kamu kok senang di Pantai Panjang, nggak senang di masjid? Pak, kalau di Pantai Panjang ini enak, Pak, makanan, minuman banyak, tidak banyak larangan, Pak. Oh, oke. Satu hari Bapak Ibu sekalian saya pergi ke Yogyakarta, sholat di Masjid Joko Karian. Karena saya dengar betul bagaimana Joko Karian ini makmur. Datang ke sana saya ingin belajar sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya disudut membuat amalan. Ketika itu pengurusnya langsung mendatangi saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak dari mana? Oh, saya dari Bengkulu, Pak. Bengkulu itu di mana, Pak? Oh, Bengkulu itu kalau Bapak pernah hormat merah putih itu dijahit oleh Putri Bengkulu, Pak. Oh iya, tahu saya. Bengkulu itu 2 kali naik pesawat ke Jogja. Bapak ada acara apa di sini? Saya ingin sholat Jumat di sini, Pak. Hah? Jadi Bapak datang ke Jogja, ke Masjid Joko Karian hanya ingin sholat Jumat? Iya. Sekaligus saya ingin belajar apa rahasianya Joko Karian ini kok masjidnya makmur. Ayo, Pak, kita ke kantor. Saya diajak ke kantornya. Bubur ayam sampai, teh hangat sampai. Belum ngomong. Ayo makan dulu, Pak. Makan. Saya ingin bayar. Oh jangan, Pak, jangan. Kami ini pengurus masjid, pelayan rumah Allah, Pak. Siapapun yang datang ke rumah Allah, kami wajib melayaninya sehingga dia bahagia, Pak. Oh, saya bilang benar ini. Pengurus masjid menjadi pelayan rumah Allah, bukan tuannya rumah Allah.
Hari ini banyak kita menjadi tuan rumah Allah. Dan kemudian saya tanya, Pak, apa program Bapak sehingga masjid ini makmur? Mereka katakan, Pak, kami ini setiap akhir bulan kas masjid harus kosong. Uangnya kemana? Saya lihat menara Bapak ini biasa-biasa saja. Kalau di tempat kami tiap ganti pengurus ganti menara, Pak. Oh, kami enggak, Pak. Kami fisik masjid tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas kemakmuran masjid. Apa yang dibuat program, Pak? Bapak lihat tadi, sholat Jumat, nasi bungkus banyak, ya. Nasi bungkus itu, Pak, setiap Jumat kami sediakan. Siapapun yang datang ke masjid, mau bawa 2 bungkus, mau bawa 3 bungkus, silahkan. Ada yang mau makan di tempat, silahkan. Oh, saya lihat betul. Terus apa lagi programnya, Pak? Program kami, Pak, biasa, Pak. Kami ini memonitor jamaah masjid. Seperti Bapak tadi kami monitor, mukanya asing. Dan Bapak duduk sendirian di sudut. Apa masalah Bapak? Kami ingin menunaikan, membantu, menghilangkan masalah Bapak itu karena kami pengurus masjid. Maka kami tanya, Pak, satu hari, Pak, ada jamaah masjid yang biasanya smiling, bisa tersenyum, tiba-tiba kok agak ngelamun, cemberut. Kami tanya, ada apa? Dia katakan, saya baru dipecat dari perusahaan. Terus masalahnya, saya mau pulang sama istri, mau ngomong apa? Anak saya, istri saya, kebayang bagaimana wajah mereka. Jadi saya belum berani pulang, Pak Ustadz. Oh, ya sudah, kamu nggak usah khawatir, kerjaan, rezeki itu datang dari Allah, kamu usaha sajalah. Ya mau usaha modalnya nggak ada, Pak Ustadz. Udah ada kas masjid ini, kami kasih kamu bantuan untuk modal usaha buat sorban saja tuh, sorban yang dijahit itu dia yang buat. Setelah itu dia buat usaha, sekarang luar biasa usahanya maju. Dia tetap menjadi ahli masjid. Terus apa lagi, Pak? Kami biasa lihat, Pak, ada tukang becak, waktu azan dia nggak datang ke masjid. Itu orang Islam. Akhirnya kami utus pengurus masjid datang kepada tukang becak, menyampaikan salam. Kenapa kok tidak mau ke masjid? Apa tidak dengar azan? Dengar. Kenapa nggak datang ke masjid? Karena belum ada penumpang. Kalau saya pulang nggak bawa uang, bini bisa marah. Oh, kalau begitu ini ada uang masjid, Bapak terima, nanti belikan beras untuk anak istri. Tapi tolong ya, nanti kalau azan tolong ke masjid. Besok belum azan ini, becak sudah datang ke masjid. Saya bilang, kalau beginilah cara mengelola masjid, tidak ada manusia yang tidak senang ke masjid. Hadirin sekalian, maka dari belajar-belajar itulah kita di Kota Bengkulu mulai membangun Masjid Kota Bengkulu dengan amalan-amalan Masjid Nabi. Kita perlahan-lahan mencari tahu apa saja amalan di Masjid Nabi, dan kita terapkan di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Kami belajar juga di BSD, satu masjid yang di situ komplek Hakim-Hakim Agung di Tangerang, Serpong. Maka kemudian hadirin sekalian, kami mendengar ceritanya dulu, katanya ketua DKM-nya itu larangannya banyak. Nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh makan di masjid, nggak boleh, banyak betul. Akhirnya Bapak hadirin sekalian, masjidnya tidak ada jamaahnya. Mati pengurus, ganti pengurus baru. Ini pengurus baru punya visi yang luar biasa. Masjid Nabi itu cirinya menerima seluruh manusia dari seluruh dunia. Ciri Masjid Nabi. Masjid Nabi itu menyediakan tempat istirahat, menyediakan makanan, menyediakan minuman. Maka kemudian dia buat programnya seperti itu. Disediakan tempat istirahat, disediakan makanan, minuman untuk anak-anak, disediakan es krim setiap sudutnya, gratis. Maka ketika datang saya di sana, subhanallah, dulu masjidnya kecil, sekarang 4 lantai. Saya tanya ketua DKM-nya, bagaimana, Pak? Dia bilang, Pak, sekarang ini kami kebingungan bagaimana cara menghabiskan kas masjid. Ini belum habis, datang lagi tetangga masjid bawa 2 emas batangan, kurang lebih 250 juta. Akhirnya kebingungan, apa yang lagi yang kita buat? Ini masjid sudah besar, karpet sudah bagus, AC sudah dingin, makanan luar biasa berlimpah. Kami itikaf di sana, sarapan paginya nasi kebuli kepala kambing. Saya bilang, kalau pagi begini bagaimana siangnya? Ini bisa bulat pulang-pulang dari sini. Bapak ini sekalian, subhanallah, tetangga masjid kami datang, kami tanya, ada Kapolres di sana. Istrinya cerita, Pak, enak, Pak, kalau sholat masjid itu. Enaknya kenapa? Wah, anak saya, Pak, senang di masjid sekarang, Pak. Padahal masjid kami ada, Pak, dia tahan jauh-jauh pergi ke masjid itu. Saya tanya, Nak, kenapa kamu senang ke masjid di situ? Enak, mah, katanya di situ ada es krim gratis. Hadirin sekalian, akhirnya ibunya ini punya catering. Rasa senang anaknya rajin ke masjid. Nak, besok kamu sampaikan pengurus masjid suruh bawa nih nasi kotak 100 kotak. Hadirin sekalian, masjid ini harus kita kelola sebagaimana Rasulullah mengelola masjid.
Kalau sholat kita beda dengan sholat Nabi, mana mungkin sholat kita diterima? Kalau cara kita mengelola masjid berbeda dengan cara Nabi, bagaimana ceritanya? Masjid itu punya manfaat bagi lingkungan. Hadirin sekali, setelah kita survei, kita teliti, 1 juta masjid ini seakan-akan tidak ada pengaruh bagi Indonesia terhadap kesejahteraan keamanan. Ternyata banyak masjid yang jauh daripada amalan-amalan masjid baginda Nabi SAW. Di dalam masjid Nabi ada dakwah ilallah, talim wa ta'lum. Dengan talim wa ta'lum ini maka kemudian generasi sahabat menjadi generasi yang cerdas. Di kota Bengkulu antara azan dan iqamat kami mulai menghidupkan talim wa ta'lum. Anak-anak muda yang tadinya tidak mau ke masjid kami undang ke masjid. Preman-preman, ayo kita ke masjid. Enggak mau, kami enggak mau sholat. Ya sudah, enggak usah sholat. Tapi preman makan kan, ngopi kan, ngopi makan, ayo kita makan di masjid. Kita sediakan makan, kita sediakan kopi, kita ajak ngobrol. Lama kelamaan kemudian mereka mau sholat. Sudah itu kita buat program pesantren kilat di masjid sehingga mereka betah di masjid. Maka kemudian kita berikan tugas membaca ta'lim di depan masjid, di depan mimbar. Dia katakan, Pak, saya nggak bisa Arabnya. Enggak apa-apa, Indonesianya aja. Tato singa di kanan, tato naga di kiri, pegang kitab. Pentingnya sholat, nangis Pak, belum baca. Dulu orang tuanya tidak mau tanya anaknya, malu dengan anaknya. Tapi sekarang, Pak Wali, di mana anak saya? Pak Wali, bagaimana kabar anak saya? Dan anak-anak muda tadi yang tadinya di Pantai Panjang, yang tadinya di mall, yang tadinya di PlayStation, sekarang menjadi hari-hari di masjid. Dan kita ajak mereka untuk menghidupkan masjid 24 jam. Malu kita, hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Kami ke Garut kemarin 10 hari kurang lebih. Di sudut kota itu ada orang jualan gorengan pakai gerobak, ada tulisan jualan buka 24 jam. Hadirin sekalian, semangat kita hari ini bagaimana masjid buka 24 jam dengan amalan-amalan masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Targetnya 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Targetnya anak-anak menjadi penghafal Quran. Hadirin sekalian, dengan masjid dimakmurkan, saya yakin dan kita harus yakin Allah akan berikan keberkahan di negeri yang kita cintai ini. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas, tapi keberkahan yang kita inginkan adalah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keberkahan yang kita inginkan adalah anak kita menjadi anak yang soleh soleha, hafiz hafizah, alim alimah, dai dai, abid abidah. Keberkahan yang kita inginkan ketika kita mati, ucap la ilaha illallah. Hadirin sekalian, kalau kita rasakan hari ini, masya Allah, apalagi di zaman pandemi ini, masya Allah, suasana sekarang masya Allah. Kalau kita lihat data sekarang, Bapak sekalian, dari rumah tangga yang ada sekarang ini banyak bermasalah sekarang. Saya lakukan survei kecil-kecilan. Ternyata dengan suasana yang sekarang ini, ketika orang jauh dari masjid, ketika orang jauh dari amal agama, perceraian begitu meningkatnya. Ada satu guru di kota Bengkulu datang kepada saya, perempuan, Pak Wali, saya ingin bercerai dengan suami saya. Kenapa? Oh, suami saya begini, begini. Saya bilang, nggak usah ngejelekin suami kamu. Coba diajak berdua, saya ingin tahu dulu. Ini nggak saya tangani. Saya tanya, kamu sudah pernah belum makan di rumah dengan cara Nabi? Belum pernah, Pak. Bagaimana cara Nabi itu, Pak? Kamu makan berjamaah. Kamu cuci tangan istri kamu pakai air mengalir, istri begitu pun. Dan setelah itu suami, coba kamu pakai tangan kamu suapin mulut istri kamu dengan makanan itu. 1 bulan istri suapin suami istri sampai habis 1 bulan. Kalau masih mau cerai juga, datang ke saya tanda tangani. Sebulan saya tunggu, Bu, tidak datang. 2 bulan tidak datang, 3 bulan tidak datang. Saya cari tahu kemana ini orang. Ternyata dengar kabar anaknya nambah lagi. Jadi masya Allah, ini orang mau cerai, mau pisah, satu amalan sunnah dihidupkan di rumah, anaknya nambah lagi. Bapak sekalian, itu pernah saya praktekkan. Karena amal agama ini bukan teori, bukan debat, tapi amalan. Orang akan tambah yakin dengan agama kalau dia amalkan. Hari ini banyak orang hanya berdebat saja tapi tidak amal. Saya coba ini makan cara Nabi itu. Setelah saya dengar ceramah, saya coba. Saya bilang, Dek, ayo kita amalkan satu makan cara Nabi. Bagaimana, Kak? Berjamaah. Ambil nampan, taruh nasi segala macam lauk, saya cucikan tangan istri saya pakai air mengalir. Subhanallah. Ketika air ini mengucur dan kemudian kita usap-usap tangan istri, subhanallah, belum makan rasanya sudah kenyang. Sudah itu kemudian saya katakan, sekarang, Dek, Nabi tidak akan makan sebelum nyuapin istrinya. Saya ingin suapin kamu. Saya ambil nasi, pacaran saja gak main suap-suapan. Ini udah punya anak main suap-suapan.
Ketika saya ambil ini dan subhanallah, ketika tangan ini sampai ke bibir istri kita, subhanallah. Ibu-ibu pernah nonton film India dulu judulnya Kuch Kuch Kutahe. Ada getaran-getaran dalam hati, itu yang saya rasakan ketika tangan ini sampai, subhanallah. Seakan-akan ada listrik masuk ke jantung hati saya dan kelihatan wajah istri saya, subhanallah. Begitulah mungkin Rasulullah katakan, ya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Karena pipi istri saya ketika itu kemerah-merahan. Malu, senang, pokoknya luar biasa. Setelah itu istri saya tanya, Kak, apain sekarang? Sekarang kamu ambil nasinya, suapin saya. Diambil nasi, disuapin, subhanallah. Bapak ibu sekalian, saya belum pernah merasa bahagia itu ketika makan. Betul, makan yang bahagia itu bahkan dengan caranya Rasulullah. Tidur yang bahagia itu tidur dengan caranya Rasulullah. Bukan soal jenis spring bednya, bukan dari ukuran kamarnya, bukan dari mahalnya makanan, bukan di hotel berbintang makannya, bukan itu, tapi cara makannya, cara Rasulullah, maka dia bahagia dan berkah. Tanda makanan berkah itu Bapak Ibu sekalian, ibadah jadi nikmat. Kemudian anak saya datang, Hanif, "Mah, Pa, apa-apa nih, Mah?" "Ini Nak," saya bilang, "kita lagi makan cara Rasulullah ini, Nak." "Wah, mau Hanif, Mah? Gimana caranya?" "Nih, tangan cuci dulu. Sekarang coba Hanif suapin mamanya." Diambil nasi, disuapin mamanya. Bagaimana kita nggak nangis, Pak? Di luaran sana ada anak ngebunuh emaknya gara-gara minta motor nggak dikasih. Tapi di rumah kita, anak diminta nyuapin istri, subhanallah, luar biasa. Istri saya pun merintahkan anak saya, "Nip, sekarang kamu suapin papa." Baru itulah kami makan berjamaah. Setelah itu Hazil datang, anak saya. Kemudian dia juga ikut makan. Anak saya juga datang yang perempuan, kami luar biasa bahagia betul, ketawa segala macam. Hari ini sekalian, kita coba lihat ketika rumah tangga kita kemudian tidak rasanya seperti neraka ini, apa masalahnya? Bukan karena mobilnya kreditnya belum selesai, bukan karena itu. Bukan karena rumahnya kreditnya belum selesai, bukan. Karena di dalam rumah kita tidak ada amalan agama. Maka tekad kita hari ini, mari kita hidupkan di rumah kita juga hidup amalan agama sebagaimana di rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah hanya cukup 4 jenazah. Tidak ada kebendaan-kebendaan yang hebat di sana. Tetapi yang hebat ada amalan agama 24 jam. Ada dakwah ilallah, talim wa talum, zikir, ibadat, hikmat di dalam rumah Rasulullah. Maka di rumah kita pun harus begitu. Satu hari ketika kami sholat maghrib berjamaah, rakaat pertama aman, rakaat kedua mulai masalah. Anak saya yang Hanif dulu, ya, masih periode pertama wali kota. Hanif ini TKIT terbaik di kota Bengkulu. Hazal abangnya SDIT terbaik di kota Bengkulu. Kelas 1 SD sudah hafal 30, juz 30, bangganya minta ampun. Senang kita, rasa-rasa anak ini kalau mati masuk surga ini, saudara. Senang betul, bangga kita. Tetapi hadirin sekalian, Allah perlihatkan ketika sholat maghrib, Allahu Akbar, rakaat pertama aman, rakaat kedua masalah. Ini anak TK Hanif tadi nanya sama abangnya, "Bang, kalau Spiderman belago dengan Allah, siapa yang menang, Bang?" Spiderman berantem sama Allah, siapa yang menang, kata. Ini pertanyaan diskusi lagi sholat maghrib berjamaah rakaat kedua. Bukan lagi mabuk, bukan lagi di kafe, bukan lagi nyabung ayam, bukan lagi sholat. Saya dengar, apalah ini. Kemudian Hazal tadi, biasanya kalau Hazal anak saya itu, dia akan tanya papanya. Kalau ragu sebentar nih, nanti kita tanya papa. Ini enggak. Apa katanya? Nih menangan Spiderman lah. Bapak ibu sekalian, ini masalah besar di anak-anak kita zaman sekarang. Setelah selesai sholat, saya ngomong sama istri saya, "Dek, gawat ini." Saya ceritakan, kaget istri saya, "Masa begitu, Kak?" "Iya." Padahal kami sudah merasa selesai ini. Anak sekolah di SDIT, TKIT, Ustadz ada, segala macam ada. Quran hafal, saya pikir sudah selesai. Ternyata tidak, imannya. Maka setelah itu kami musyawarah, hidupkan taklim rumah. Setiap habis sholat isya kami hidupkan taklim rumah. Sampai sekarang alhamdulillah taklim rumah kita hidupkan. Kita juga belajar bagaimana sifat-sifat sahabat. Kita juga bicarakan dengan anak soal iman, soal kebesaran Allah. Kita buat halaqah Quran juga. Dan kemudian kita tanya, "Nip, Hazal, ini robot Spiderman, nak Batman, coba kamu lempar, kamu injak, bisa? Sekarang bisa nggak Spiderman melempar Hazal Hanif?" Nggak bisa. Siapa yang hebat? Hebat Hazal Hanif. Hazal Hanif nak dulu nggak ada. Ini foto nih, foto mama papa. Kamu nggak ada. Ini waktu kamu sekian bulan, ini fotonya nak. Kamu nggak bisa apa-apa. Siapa yang mengadakan kamu nak? Allah nak. Siapa Allah tuh nak? Tuhan kita nak. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Bicarakan kebesaran Allah. 1 bulan saya tanya, "Nak, Spiderman, Batman bersatu nih melawan Allah, siapa yang menang?" "Ya menangan Allah lah, Pak."
masuk. Selama ini saya yang salah, yang membelikan robot Spiderman saya, yang mengajak menonton saya, yang membelikan baju saya, dan saya juga yang tidak pernah membicarakan kebesaran Allah pada diri anak saya. Siapa yang salah? Salah kita. Pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, adakah pernah kita bicara Allah kepada anak kita? Kalau anak kita dewasa kemudian jauh daripada Allah, salah siapa? Salah kita. Adakah kemudian anak ketika dewasa sekarang ini dekat kepada masjid? Tidak dekat. Waktu kecil dibawa ke masjid? Tidak. Tidak. Salah siapa? Salah kita. Tapi kan waktu kecil Pak, dia kalau diajak ke masjid tidur Pak. Enggak apa-apa. Lebih baik tidur di masjid daripada tidur di rumah. Lebih baik meninggal di masjid daripada meninggal di rumah. Lebih baik sholat di masjid daripada sholat di rumah. Maka hari ini sekalian, jadi sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, paksa mereka Pak ke masjid Pak. Rayu mereka Pak. Kalau tidur gotong mereka, dan ya Allah ini cucu saya, ya Allah ngantuk saya bawa, ya Allah. Bapak hari sekalian, kita lihat di zaman dulu, datuk-datuk kita, ayah-ayah kita itu, emak-emak kita dulu, kalau anak laki-laki nggak sholat dipukul pakai rotan sampai biru kita. Tapi kita nggak benci sama orang tua, karena agama, diajak ke agama. Sekarang anak-anak sekarang ditegur ibu bapaknya, oh bisa dendam Pak. Dulu betul-betul berkuasa orang tua terhadap anaknya, sekarang tidak, anak yang berkuasa terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dilibatkan di masjid, tidak diajak ke masjid, tidak dilibatkan dalam agama. Dan anak-anak zaman dulu ketika mereka aktif di masjid, tidur di masjid, hari-hari di masjid, coba kita lihat 20 anaknya orang tua kita dulu jadi semua. Padahal setahun makan daging tuh setahun sekali, makan ayam tuh setahun sekali. Sekarang anak-anak sekarang tiap hari makan ayam. Coba kita lihat sekolahnya, kadang-kadang SD kalau nggak dicarikan nggak juga bisa. Kadang sudah sampai kuliah, cari kerja pun nggak bisa. Harus orang tuanya nyarikan. Anak zaman dulu sekolah SD saja berkilo-kilo, mandiri Pak. SMP cari sendiri, uang untuk sekolah cari sendiri. Cari kerja cari sendiri, beli rumah beli sendiri, cari istri juga begitu. Anak sekarang coba kita lihat. Kenapa penyebabnya? Salah satunya anak sekarang tidak diajak ke masjid. Maka hari ini sekalian penting kita untuk mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita datang ke masjid. Karena kita ini pasti mati Bapak Ibu sekalian. Kalau di masjid ini tidak ada anak-anak, terus siapa yang mengelola masjid ini sekarang? Sudah banyak contohnya, Cordoba di sana, masjid yang luar biasa besar, 30 juz nempel di dinding-dinding masjidnya. Sekarang jadi apa Pak? Jadi kalau masjid kita ini belum seberapa dibanding masjid Cordoba itu. Jadi kalau kita tidak ajak anak-anak kita untuk cinta kepada masjid, untuk memakmurkan masjid, saya khawatir ke depan, generasi ke depan Bapak Ibu sekalian, masjid kita banyak tapi tidak ada amalan di sana. Sudah banyak negara-negara dulu Pak yang Islamnya berjaya, kemudian Islam tinggal namanya saja. Dan tentu saja ini tidak boleh terjadi di NKRI tercinta kita ini. Maka target kita adalah 100% masjid di Indonesia ini buka 24 jam. Ada universitas jurusan manajemen perhotelan, ada manajemen bisnis, ada manajemen macam-macam, manajemen rumah sakit ada, tapi manajemen masjid tidak ada. Padahal hotel dengan masjid banyakan masjid, rumah sakit dengan masjid banyakan masjid. Maka kami telah menyampaikan kepada Menteri Agama pentingnya membuka satu jurusan manajemen masjid, agar masjid betul-betul dikelola sebagaimana Rasulullah mengelola masjid. Kalau masjid ini dikelola dengan baik, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sangat sempit, demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya tidak berceramah, karena tentu saja orang pandang panjang lebih alim, lebih hebat, lebih berilmu dari kami. Kami datang ke sini hanya ingin menyampaikan salam saja untuk merajut silaturahim. Dan kemudian saya ingin mengajak ya, Bapak Ibu sekalian untuk datang ke Kota Bengkulu, karena menyampaikan salam sunnah hukumnya menjawabnya wajib. Helmi Hasan datang ke Pantai Panjang ini, Padang Panjang ini menyampaikan salam sunnah. Bapak Ibu sekalian wajib menjawab salam kami. Jangan sekarang datang ke Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu ada aturan tamu wajib dilayani 3 hari. Bapak-bapaknya nanti kami tempatkan di tempat yang paling hebat, yaitu di masjid. Ibu-ibunya nanti ditempatkan di rumah-rumah kami.